Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Kamulana. Saya berkuliah di Universitas Pamulang dan saat ini saya sedang mengerjakan soal UTS saya di pelajaran pemrograman komputer. Saya jurusan Teknik Elektro semester 1 dengan dosen saya Pak Abdurrahman STMT. Oke, selanjutnya saya akan mengerjakan soal-soal yang telah beliau beri ya. Karena sebelumnya juga saya sudah merangkum dari soal-soal tersebut. Saya telah mengerjakan juga sebenarnya, telah mencoba mengerjakan juga agar tes ketika pembuatan video ini lebih lancar ya. Nah, untuk nomor satu ini, buatlah program atau coding dengan ilustrasi sebagai berikut dengan menggunakan bahasa Python. Jika umur di bawah 7 tahun, tidak bisa diterima SD. Dan jika umur sama dengan 7 atau lebih bisa masuk SD. Buatlah suatu program untuk menentukan grade A hingga D dan pada nilai 1 sampai dengan 100. Nah, maka dari itu saya akan membuat satu program untuk menjawab A dan B ini. Uh, saya juga sudah merangkum ya soalnya ini umur harus lebih atau setara dengan 7. Oke, program ini akan saya buat langsung. Oke, pertama itu ada 2 step berarti ya. Saya akan menggunakan while true. Dan sebelumnya saya akan membuat variabel step sama dengan kosong. While true if step sama dengan kosong, maka pertama yang ditanya umur sama dengan input. Karena umur itu adalah integer, maka saya akan buat integer input. Integer input berapa ya? Oh, pertanyaannya. Berapakah usia siswa? Oke. If umur lebih besar sama dengan 7, maka print Anda boleh masuk SD. Anda sudah boleh masuk SD. Sedangkan X-nya print Anda belum siap masuk SD. Oke. Untuk pertanyaan nomor 1, bagian A. Saya akan langsung jawab. Pertama, saya akan taruh di desktop saja deh. UTS 01. Oh, ternyata tidak bisa. Apa tuh? Oh, ini. Tidak apa-apa. Berapakah umur siswa? Misalnya 5 tahun. Oh, tidak bisa. Anda belum siap masuk SD. Misalnya 7 tahun. Oke, Anda sudah boleh masuk SD. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan ke step berikutnya, yaitu yang B. Step sama dengan 1. Elif step sama dengan 1. Itu menanyakan nilai sama dengan input berapakah nilai Anda. Oke, lalu if nilai, kita lihat listnya ya. Oke, kita lihat listnya. If nilai lebih besar sama dengan lebih besar dari 20, 80,
n nilai lebih kecil sama dengan 100 lebih sama dengan 81, maka grade sama dengan A. Print grade Anda grade Anda grade. Oke, kita coba dulu. 8 tahun. Apakah usia Anda sudah boleh kan? Salah ya? Oh, maaf. Kok ada kesalahan di sini ya? Type sama dengan kosong. Jadi kita ulangi lagi agar kita bisa tahu kesalahannya. Usia Anda sudah boleh masuk SD. Oke, tadi ada kesalahan ya. Berapakah nilai Anda? Contoh 90. Oke, grade A. Tapi tadi ada kesalahan seperti ke copy. Elif tadi bismillah. Elif ini untuk nilai B yaitu di atas 61. Di atas 61 itu grade-nya ya B. Print grade Anda yaitu grade. Oke. Kita copy paste bagian B, C, dan D. D, ini B itu lebih dari 1, C lebih dari 41. Oke, nah kalau misalnya dia salah masukkan nilai, maka nilai yang Anda masukkan salah. Oke, selanjutnya kita akan masuk step 3 deh. Terakhir masuk step 2. Masuk step 2. Ini untuk penilaian sudah beres. Kita akan masuk step 2. Step 2 ini akan data semuanya. Print program selesai. Print program selesai dengan data berikut. Umurnya itu mana ya? Print umur. Print umur, print nilai. Print grade. Selanjutnya adalah X sama dengan input. Apakah Anda ingin mengulangi program? Y or no? Oke. If X sama dengan Y, if Y sama X sama dengan Y, maka step sama dengan kosong. Oke, selesai program ini. Kita coba dulu. Berapakah usia siswa? Hanya 4 tahun. Nah, Anda belum siap masuk SD. Nah,
program akan menanyakan kembali berapakah usia Anda. 8. Anda sudah boleh masuk SD. Berapakah nilai Anda? Contohnya 75. Oke, grade Anda B. Program selesai dengan data berikut. Umur 8 tahun, nilai 75, grade-nya itu B. Anda, nah, langsung apakah Anda ingin mengulangi program? Contoh saya no. Oke, no karena no nggak apa-ngapain gitu. Dicoba Y. Oke, langsung kembali lagi berapa usia Anda? Contoh 5, ya bisa 7. Berapakah nilai Anda? 95. Pinter kan? 7 tahun, nilai 95, grade-nya A. Oke, dengan ini soal nomor 1 saya sudah selesai. Saya akan melanjutkan ke nomor 2. Untuk nomor 2 ini saya disuruh mengerjakan buatlah contoh program pengulangan for dan while. Cukup mudah. Oke. Untuk for dan while itu adalah fungsi seperti if namun dapat berulang. Nah, karena di soal ini saya tidak dikhususkan untuk program apa saja, saya akan pertama saya akan buat while itu untuk looping. Oke, dan saya akan gunakan for itu untuk print list barang. Maka saya akan dulu variabel barang dengan diisikan data array. Saya akan menulis barang yang saya lihat di sini. Ada botol, ada meja, lalu ada kotak tisu, ada kursi, ada meja, udah ada vas bunga. Oke deh, cukup. Maka ada berapa data nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Saya telah membuat list barang, ada 5 barang. Nah, saya akan gunakan, soalnya itu kita harus menggunakan while dan for. While ini akan saya gunakan untuk looping program. Lalu untuk for-nya saya akan gunakan untuk ngeprint. Tapi pertama saya akan gunakan pertanyaan dulu. Input. Apakah Anda ingin melihat list barang? Yes or no? If X sama dengan Y, maka pakai fungsi for I. Ini I itu variabel in barang. Jadi di for ini ceritanya I ini mengambil data dari si barang-barang tersebut. Oke, for in barang print I. Oke deh, cukup selesai. UTS kosong dulu. Oke, apakah Anda ingin melihat barang Y? Ya, sama. Ternyata Y-nya besar yang saya tulis. Nah, kan botol meja, kotak tisu, kursi, vas bunga. Oke. Untuk soal nomor 2 ini sudah selesai karena yang dipertanyakan itu buatlah contoh for dan while. Cukup mudah. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya ini buatlah list dengan ketentuan sebagai berikut. Oke. Saya juga sudah pernah mengerjakannya sebelum membuat video ini. Yang pertama, nomor 3 ini. Ibu membeli 6 jenis sayuran. Oke, kita buat list. Listnya itu saya beri nama tas. Kresek.
kresek. Kita akan beli namanya apa ya, nama sayuran, tomat, kol, sawi, 6 ya, misalnya 6, kol sawi ya 6 di buku ya, 6 kol sawi, bawang merah, bawang putih, 2, 3, 4, 5, 5 satu lagi, kecuali tadi terong, wortel, dan brokoli ya. Apalagi kangkung. Oke, cukup begitu saja dulu. Kita running kan. UTS 03. Oke, selanjutnya kita akan fokus di sini. Pertama, karena di sini adalah soal cerita, jadi kita menceritakan seorang ibu yang lagi di pasar. Dalam perjalanan, kan tadi kita udah list tuh, kita print ya. Print. Kita akan menggunakan print. Isi di tas. Mana ya? Oh, kresek salah. Print kresek. Aku nggak bisa. Kita ulangi lagi deh. Tutup dulu. Kita run kembali. Print kresek. Nah, langsung ngeprint kresek. Kalau kita buat print kresek 81 kol. Oh, kol karena dia ini tomat itu adalah urutan nomor 0. Oke, kita akan lanjut ke soal nomor B. Dalam perjalanan keliling, ibu menambahkan terong dan wortel. Maka saya akan membuat kresek nomor 0, 1, 2, 3, berarti nomor 7, nomor 6 dan 7. Kresek 6 dengan terong. Enter. Oh, error. Di sini list a segment index out of range. Oh, ini karena di dalam kresek ini hanya tersimpan 6 data array. Nah, karena di soal ini saya tidak memerlukan, tidak dipertanyakan proses bagaimana caranya, cara program tersebut bekerja, saya mungkin akan menggunakan cara yang cukup mudah dengan menambahkan data kosong. Saya mungkin akan mengisi data kosong dan saya baru mengisi kembali di sini. Kita lanjut lagi, tadi kresek nomor kresek, jadi si ibu nambah terong dan wortel. Kita coba kresek 6 sama dengan terong. Oke, oh salah. Kresek 6 sama dengan terong. Oke, sudah beres, sudah masuk, datanya sudah masuk. Kresek 7 diisi dengan wortel. Oke, kita coba print ya. Print kresek. Apakah sudah masuk? Oke, itu ada terong dan wortel. Sudah masuk. Selanjutnya, kemudian ibu mengganti yang pertama, sayuran yang pertama dengan brokoli. Berarti kresek nomor 0
diganti dengan brokoli. Oke, kesalahan. Kresek is not defined. Oh iya, karena saya pakai mungkin saya salah tulis tapi nggak apa-apa. Kita lanjutkan saja. Kresek itu brokoli. Oke, kita print kembali biar tahu isi dari kresek tersebut. Kita pastikan nih si ibu mastiin tuh isinya. Yang tadinya tomat sekarang berubah jadi brokoli. Nah, di tengah perjalanan ibu kehilangan sayur yang kelima. Oke, caranya cukup mudah. Saya akan hilangkan sayuran nomor 4. 4 itu urutan kelima ya. Jadi data kosong. Oke, kita print kembali. Nah, data kelima itu jadi kosong. Oke, mantap. Selanjutnya tampilkan sayur nomor 2 dan nomor 3. Oke, print ke resep nomor 2, klik 1 ya. Buat ke resep nomor 2. Oke. Oke, isi dari resep isi dari sayur nomor 2 dan 3 itu yaitu kol dan sawi. Jadi ini kedua dan ketiga kol dan sawi, betul kan? Selanjutnya tampilkan semua nama list dengan perulangan while atau for loop. Mudah. Saya akan buat for each in resep print. Karena ada data kosong saya akan tampilkan if i sama dengan data kosong. Salah. If data kosong, if data kosong maka continue. Kalau juga print i. Oke, di print lah akhirnya. Oke, selesai. Oke, sudah. Tampilkan nama, tampilkan panjang list berapa jumlah sayur yang ibu beli sekarang. Oke, mudah saja. Print. Tadi saya copy paste yang tadi. Print i. Dua. Karena kita tidak bisa membuat sebuah variabel baru, maka saya akan membuat variabel baru lagi. Namanya counter. Count saja deh. Count sama dengan 0. Oke. Kita buat for tadi. Kita buat if ini continue, else sama dengan count plus 1. Oke, kita jalankan program ini dulu. Oke, selanjutnya kita print count-nya. Print jumlah sayur yang ibu beli adalah count. Oke, jumlah sayur yang ibu beli adalah 7. Kita coba hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Dengan ini ujian saya telah selesai. Semua soal dari 1 hingga 3. Oke. Mungkin banyak yang saya salah dari saya. Selebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Andika Maulana. Saya ucapkan terima kasih untuk perhatiannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.